Bapak dan Ibu sekalian. Boleh, siap pada waktunya ya. Ya, oke. Pertama-tama terima kasih dan selamat siang bagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang pada Persekutuan Komisi Dewasa GKI Puri Indah yang pada hari ini kita bersama-sama dengan BKS WKK, yakni Badan Kerjasama Wanita Kristen Katolik. Kita mengadakan persekutuan bersama dengan temanya ini sih cukup serius nih ya. Judulnya itu Pria yang Tahan Diterpa Badai. Temanya sangat serius terdengarnya karena badai itu adalah suatu hal yang menakutkan. Gelap, ombak menggelora disertai angin kencang biasanya. Namun untuk persekutuan siang ini bolehlah kita lakukan dengan santai aja. Meskipun tentunya kita juga berharap kita bisa belajar banyak apa yang dapat kita lakukan, terlebih dari sisi atau kacamata para pria nih, makanya khusus kita bilangnya pria yang tahan diterpa badai. Namun dari pihak sisi wanita tentu mereka juga bisa belajar apa sih yang diharapkan nih dari para pria pada saat diterpa badai. Nah, untuk membantu kita, maka hari ini kita juga sangat bersyukur kita bisa menghadirkan figur yang sudah tidak asing bagi kita semua, yakni Pak Pendeta Emeritus Robi Chandra sebagai narasumber. Sekali lagi selamat datang Pak Robi, terima kasih sudah join. Pak Robi itu sudah banyak makan asam garam lah, mungkin telah melewati berbagai macam badai, dan telah banyak membantu banyak orang menavigasi keluar dari badai kehidupan. Pak Robi memang banyak dikenal lewat kiprah beliau tentunya pada saat di Bina Warga dan juga di KKSW, di Komite Kependetaan Sinode Wilayah GKI Sinwil Jawa Barat. Saya boleh bilang bahwa beliau ini adalah seorang trainer, motivator, dan juga seorang mentor. Pak Robi pernah menjadi dosen luar biasa di UI dan pernah mengajar juga di Uni of Oregon. Beliau sangat aktif dan produktif sebagai penulis, seorang praktisi kepemimpinan yang handal, dan tidak hanya di lingkup gereja, namun juga di sejumlah organisasi nirlaba, serta sekolah tinggi manajemen pun pernah menjadi medan pelayanan beliau. Beliau sangat fasih berbahasa Inggris dan Jerman, dan secukupnya memahami bahasa Jepang dan Mandarin. Juga gemar melakukan waktu mungkin berkemah dan berlayar, mungkin ya menghadapi badai juga Pak. Dan kalau sekarang ini terakhir beliau sudah bilang, beliau itu sudah menjadi direktur dari GoClean dan Gojek, cleaning rumah, beberes, antar jemput, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Robi. Dan saat ini juga untuk Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Sekali lagi saya hendak mungkin utarakan bahwa kalau bisa kita mute pada saat sesi, jadi kita semua juga bisa mendengar pemaparan atau sharing dari Pak Pendeta Robi dengan baik. Dan mungkin untuk membuka, pertama-tama saya hendak meminta Pak Penatua Prasetyo Harjo untuk membuka dalam doa. Pak Pras, saya persilakan. Oke. Mari kita buka persekutuan pada siang hari ini dengan berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami muliakan dan kami sembah. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau siang hari ini kami bisa bersekutu bersama untuk mendengarkan firman-Mu dan mendiskusikan tema tentang pria yang tahan diterpa badai Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan memimpin dan memberkati Pak Pendeta Emeritus Robi Chandra yang akan membawakan firman Tuhan. Pimpin juga semua petugas yang terlibat dalam persekutuan ini Tuhan, termasuk juga yang akan memberikan kesaksian nanti Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga akan tolong agar semua peralatan, prasarana yang kami gunakan termasuk internet dan infrastruktur lainnya dapat berfungsi dengan baik sehingga persekutuan ini bisa kami
selenggarakan dengan lancar Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dan lebih jauh supaya tidak hanya cukup mendengarkan, kami bisa meresapi dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ini dan apa yang akan kami diskusikan nanti akan menjadi sumber kekuatan dan berkat bagi kami semua, terutama pria yang kemungkinan saat ini sedang diterpa badai, mungkin itu berkaitan dengan masalah kesehatan, ekonomi, keuangan, sosial, dan mungkin masalah rumah tangga atau masalah studi Tuhan. Tuhan, selanjutnya kami serahkan persekutuan yang indah siang hari ini ke dalam tangan-Mu sendiri, dari awal hingga akhirnya dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Tuhan, kami berdoa atas nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pras. Untuk selanjutnya, kita akan ada kesaksian singkat dari Bapak Chungfi. Selanjutnya, Pak Chungfi, saya persilakan. Ya, thank you Pak Richard, dan juga terima kasih buat rekan-rekan jemaat yang ikut dalam Zoom ini. Saya nggak gitu banyak waktunya yang diberikan, jadi saya akan skip ya beberapa hal. Jadi saya ingin menceritakan ini kisah saya, dan mungkin juga banyak pria-pria lain yang juga punya kisah tersendiri di dalam menempuh badai, ya, di dalam badai kehidupan. Jadi saya bersama Tirsa istri saya, kita kenal di dalam satu persekutuan kampus. Singkat kata, kita sama-sama melayani dan juga bertumbuh di dalam kampus. Kemudian saya bekerja, 94 saya lulus, kemudian saya bekerja, 99 saya menikah dengan Tirsa. Dan kenapa saya harus mengatakan semua background ini? Karena perlu, karena di dalam masa-masa saya bersekutu di kampus, disitulah masa-masa saya bertumbuh, iman saya bertumbuh. Karena saya tahun 88 saya baru bertobat, mengenal Tuhan, mengenal Kristus, dan tahun 90 selama masa-masa kampus saya juga bertumbuh, dan kami bersama-sama melayani. Tahun 99 kami menikah, dan tahun 2001 saya memulai usaha saya, ya, memutuskan saya berwira swasta dengan beberapa teman dari Trisakti juga kampus. Di mana di sini mungkin saya ingin juga menceritakan bahwa penting sekali bahwa dalam hubungan suami istri ini, ya. Jadi waktu itu memang saya harus downgrade karena saya memulai satu usaha, mau nggak mau gaji saya harus downgrade, dan kebetulan Tirsa pada saat itu juga bekerja, jadi boleh dikata ya dia yang menopang karena dia lebih besar dari saya untuk salary saat itu. Terus berjalan 2001, 2003 kami punya anak pertama, Grace, ya, 2003. Terus kami masih berjalan sampai tahun, nah di sini starting point-nya tahun 2006 kejadiannya. Jadi ketika hamil anak kedua, ya, itu dokter udah bilang bahwa di masa-masa berapa bulan itu ada placenta previa. Jadi kalau saya berceritakan, placenta previa itu adalah kondisi di mana plasenta berada di mulut keluarnya bayi, jadi menutupi jalan keluar bayi. Jadi kalau itu nggak bergeser sampai pada saat melahirkan, itu harus sesar. Dan dokter juga pada waktu itu saya pakai Dr. Yoso di Masih Graha Medica tahun 2006. Jadi pada saat itu dokter juga mengatakan bahwa ini kondisi nggak normal, dan tapi dia nggak memberikan kita ketakutan gitu ya. Ini bisa dilalui, maksudnya seperti itu. Oke, singkat kata kita tetapkan tanggal 4 April hari Selasa 2006 kita operasi. Oke, kemudian dioperasi ternyata terjadi satu case, yaitu di mana terjadi pendarahan. Jadi saya juga mau warning buat rekan-rekan, kalau ada saudara atau siapa yang terkena placenta previa, give a warning lah. Maksudnya ini harus diberikan perhatian yang sangat khusus. Jadi pendarahan itu nggak berhenti, sehingga darah ke otak drop, sekalipun kita mau memberikan donor ataupun dimasukkan darah,
itu nggak akan cukup. Ya, singkat kata, bayi udah lahir, Marco, dan kondisi sehat intinya. Dan problemnya adalah Tirsanya. Jadi dia waktu itu di ICU, ya sempat saya bawa ke Singapura juga, saya forward ceritanya, pulang balik, saya kontrol MRI melalui Dr. Eka dan dikatakan bahwa dia PVC, permanent vegetative state. Apa itu? Itu seperti tanaman, Dr. Eka bilang. Kita kasih pupuk air, dia tumbuh tapi dia nggak punya respon. Jadi sama sekali kita nggak bisa berkomunikasi. Kalau gerakin, bisa tangan kaki bisa digerakin, tapi bukan karena kontrol. Singkat kata, saya nggak bisa komunikasi dengan dia dari tahun 2006 itu kejadiannya. Oke, nah masa-masa itu memang itu masa-masa yang sulit. Setahun 2 tahun saya coba dari 2006 itu proses Tuhan sangat memproses saya pada saat itu. Ketika saya ingat banget waktu kejadian di rumah sakit, saya sempat bilang begini, Tuhan, saya tidak bisa hidup tanpa Tirsa untuk membesarkan anak-anak saya waktu itu. Itu saya ingat banget. Saya ngomong begitu ketika sebelum saya bawa dia ke Singapura. Oke, itu saya remind terus di tahun-tahun setelah saya menjalani semuanya itu. Kemudian berjalannya waktu, tidak ada perubahan, semua jenis istilahnya pengobatan dicoba. Melalui dari suplemen-suplemen, segala semuanya. Ya, jadi terakhir saya melihat bahwa memang otaknya itu mengkerut ya. Jadi otak karena kekurangan darah sehingga dia mengkerut, sel-selnya mati. Jadi ada beberapa bagian dari otak itu yang dia terkena. Jadi dia tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa ngomong, tidak bisa kita komunikasi dalam pengertian kalau saya bilang, iya, ketipin mata misalnya. Itu pun tidak bisa. Kalaupun itu bisa, saya sungguh sangat bersyukur. Ya, jadi dalam proses-proses saya mengalami semua itu, saya tetap berdoa, ya, tetap berdoa. Bahkan sampai saya mengatakan doa saya seperti ini, bahwa kalau memang Tuhan ingin ambil Tirsa, saya bilang saya sudah siap dalam hal ini. Saya bilang karena saya nggak saat itu tidak tega melihat kondisi dia seperti itu, terbaring, nggak bisa komunikasi, walaupun memang proses sirkulasi tubuh sama ya, misalnya BAB, mau makan, ya 2 tahun dari tahun 2006 sampai 2008 itu proses untuk melepaskan sonde dan kateter. Jadi makan udah mulai lewat mulut semuanya. Oke, itu waktu terus berjalan, anak-anak juga terus harus sekolah. Ya, jadi Marco waktu saat itu kecil dia masih sama mama saya dijaga sampai kemudian dia mulai sekolah, dia baru join di rumah saya. Sekalian sama mama ikut di sini. Jadi satu hal ketika ini semua berjalan, saya melihat sampai saat ini adalah pemeliharaan Tuhan ya. Jadi mungkin orang-orang berpikir bahwa kenapa Tuhan tidak, mungkin orang-orang berpikir kok Tuhan tidak menjawab doa saya ya. Sebenarnya salah. Tuhan sangat menjawab doa saya. Tapi bukan doa kesembuhan Tirsa. Maksudnya bukan seperti itu mungkin. Itu mungkin satu proses yang akan panjang yang saya sampai sekarang belum tahu. Tapi proses yang Tuhan jawab doa saya adalah ketika anak-anak saya bertumbuh. Jadi mereka sekolah, mereka bertumbuh dalam iman mereka bertumbuh dalam dalam pendidikan mereka, prosesnya semuanya itu ketika mereka masih kecil sekolah gitu ya, saya cuma bilang satu hal, dua-duanya sama. Saya katakan begini. Papa nggak pernah mau memaksa kalian untuk istilahnya nilainya nomor 1, enggak. Saya cuma bilang do the best that you can. Itulah hasilnya kamu. Jadi kamu nggak usah pusing. Kalau kamu butuh les, kasih tahu. Nanti akan diusahakan. Tapi syukur puji Tuhan mereka tidak ngeles kecuali musik ya, hanya musik. Jadi saya melihat bahwa proses semuanya itu selalu saya melihat ke belakang bahwa Tuhan bekerja luar biasa. Itu yang saya rasakan. Jadi sekalipun kondisi ini gitu ya, tidak menyenangkan, tapi proses semuanya itu Tuhan ajarkan saya satu persatu sehingga iman saya bisa bertumbuh. Dan satu kesempatan di 2008 kita memulai di GKI Puri adalah paduan suara pria Kalisto. Di situ saya mulai pertama kali pelayanan.
Saya katakan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat saya, kini gantian. Saya ingin juga memberikan yang terbaik pada Tuhan. Di starting 2008, saya mulai aktif melayani di dalam gereja, kemudian banyak hal setelah itu, sampai sekarang pun, mungkin rekan-rekan GKI Puri tahu ya, rumah kedua saya mungkin malah di gereja. Jadi setiap hari mungkin ada di sana, baik dalam multimedia. Jadi satu hal yang saya melihat, kalau intinya saya tidak bisa membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Ya, selama Tuhan sudah menyertai 16 tahun perjalanan saya sampai saat ini, di dalam doa, di dalam pertumbuhan semuanya, baik iman saya dan anak-anak saya, dan proses pendidikan mereka, ya seperti yaitu saya melihat Grace ketika dia diterima di kedokteran Udayana di Bali, ketika harus melepas dia. Semua tidak ada terlalu istrinya, mungkin orang banyak yang khawatir ya melepas anak cewek, anak wanita ke daerah lain, apalagi Bali yang cukup jauh. Saya enggak, saya cuma selalu karena Tuhan pasti menyertai mereka semuanya. Tuhan sudah berbuat baik, dan saya aminkan semuanya itu. Jadi ketika kalau orang bilang badai, ya badai pasti ada, semua orang pasti ada. Saya bilang, karena bukan hanya saya, mungkin orang lain ada yang lebih berat dari saya. Tapi satu hal yang saya percaya, bahwa ketika iman kita tidak meninggalkan, dan kita bisa tetap stay di dalam melayani Tuhan, di dalam kita bisa, yang saya bilang tadi, bahwa kita tidak akan sanggup membalas kasih Tuhan, tapi dengan talenta yang kita miliki, kita bisa melayani Tuhan, melayani jemaat, ada satu sukacita gitu ya di dalam semuanya itu. Itu yang Tuhan berikan. Itu rahasia yang mungkin saya ingin bagikan buat rekan-rekan. Jadi nggak usah takut, dalam badai itu harus ada. Tapi bagaimana kita bisa memanage, kita bisa sukacita dalam menghadapi semuanya itu tergantung kita. Kita mau nggak bersandar pada Tuhan. Ya mungkin 10 menit ya Pak Richard ya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan ya. Thank you. Ya, terima kasih banyak Pak Chungvi atas kesaksiannya. Betul-betul menguatkan kita lah untuk kita itu selalu harus memang keep the faith. Jadi dalam hal ini ya, terlebih pada saat yaitu badai datang itu, kita harus tahu tangan siapalah yang kita pegang, ya hanya tangan Tuhan. Terima kasih banyak Pak. Mungkin berikutnya kita masuk dalam rangkaian acara berikutnya adalah akan ada lagu dari KJ 450 untuk lagu Firman. Mungkin host saya silakan. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban
ucap syukur, itu kehendaknya. Iya, terima kasih atas lagu tersebut. Biarlah lagu tersebut bisa menguatkan kita semua. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam firman atau diskusi tentunya yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Emeritus Roby Chandra. Hanya mengingatkan teman-teman, bila nanti ada pertanyaan, harap ditulis di kolom chat, jadi kita bisa sortir satu persatu nantinya. Baik, silakan Pak Roby, saya berikan waktu dan tempat kepada Bapak. Ya, mari kita berdoa dulu Bapak Ibu sekalian ya. Mari. Tuhan, kami berterima kasih pada siang hari ini kami dengar kesaksian yang menginspirasi bahwa iman yang Tuhan berikan pada saudara kami benar-benar satu iman yang benar-benar menyentuh banyak orang. Dan kami tahu juga dia akan belajar mencintai Tuhan lebih penuh dan merasakan cinta Tuhan lebih daripada yang mungkin biasa diterima banyak orang. Dan saat ini kami mau belajar tentang badai kehidupan perjalanan kami supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk lebih mengasihi Tuhan. Bicaralah pada kami supaya semua ini menjadi hal yang indah dan memuliakan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saya izinkan saya share screen pendek saja, nggak banyak-banyak, ya, mengenai pria yang ditahan di terpa badai. Biasanya kalau kita lihat hidup seorang pria, gitu ya, dari kacamata seorang pria, hidup seorang pria itu mengalami semacam evolusi dengan badai-badai kecil di tiap tahap, gitu ya. Yang pertama mungkin dia mulai berkeluarga, ini setelah pacaran dan akan mulai berkeluarga. Kata orang, kalau semuanya normal-normal, tidak terjadi apa-apa, 6 tahun pertama itu ujian. Apakah semua romantisme dan impian-impian yang dibawa teruji atau romantisme diganti dengan menjadi satu hal yang toleransi saja. Bahwa istri yang dulu begitu wangi, pacar yang dulu wangi duduk bersama di Starbucks, sekarang kelihatan pakai daster yang nggak ditukar 2 minggu, dengan rambut dengan segala macam gulungan plastik yang nggak berubah-berubah gitu ya. Kalau si suami melihat si istri, terus-terusan benar-benar si istri melihat si suami kok terus-terusan di rumah nontonnya drakor sampai jauh malam, sudah lama nggak mengecup dia. Barangkali yang begitu. 6 tahun pertama menentukan. Kalau di Australia dan Amerika katanya, kalau ada 20 orang menikah, 6 tahun kemudian tersisa 1 atau 2 gitu ya. Itu katanya demikian. Nah, 6 tahun pertama itu semua impian dan semua yang muluk-muluk menghadapi kenyataan bahwa hidup itu bukan hanya pegangan tangan berdua, saling mengecup dan pegang, tapi kita mengurusi segala macam, siapa yang bayar listrik, bagaimana yang cuci piring, siapa yang ngurusin anak kecil dan lain-lain ya, kalau sudah mulai lahir dan lain-lain. Lalu mulailah anak-anak kecil muncul. Nah, di sini nih. Di sini ada masalah yang cukup besar ketika anak mulai muncul itu, karena anak muncul itu membutuhkan banyak yang tidak main-main, yaitu perhatian non-stop, constant interruption. Nah, kalau suami istri dua-duanya kerja, ini problem. Siapa yang ngurus? Si pria sering mengharapkan ya, mami lah yang ngurusin. Nah, ngurusin kamu lebih ngerti, kamu ngurusin dan si wanita bilang, aduh gue lelah banget, gue udah kerja, mesti ngurus ini dan lain-lain. Di sini bisa kalau suami istri memang senang anak kecil, itu hiburannya. Tapi kalau memang suami lebih suka dengan karir, si istri akan merasa ditinggal. Itu bisa menjadi goncangan lagi dan pria merasa kok istrinya makin lama makin dingin sama dia. Lalu ketika si pria itu menjadi bapak, menjadi seorang anak remaja, mungkin udah umur 40, dia 45, dia menjadi bagian dari sandwich generation. Ngurusin anak, ngurusin istri, mungkin ada adik dan kakak perlu dibantu, plus orang tua plus mertua. Kejepit di tengah-tengah, belut dalam pekerjaan, mungkin sudah naik pangkat, ada bapak, ada ibu, ada atasan, ada bawahan, ada teman. Nanti ketika istrinya sudah mulai masa menopause, umur 50, sekarang 43 juga sudah, si pria merasa risau kesepian. Istri nggak mengerti dia dan menarik diri. Istri gampang moodnya jelek dan lain-lain. Di sinilah dia butuh teman untuk curhat. Di sini problem bisa terjadi kalau dapat tempat curhat di tempat lain. Ketika itu sudah berlalu, masuk ke masa pensiun, dia mulai merasa tidak pasti. Aku cuma mencapai apa sih dalam hidup? Dan kalau misalnya ternyata anak atau keluarga ada yang berjalan tidak baik, satu yang tidak timbul rasa bersalah. Dan kemudian ketika masuk ke masa pensiun,
Banyak sekali orang-orang mengalami post power syndrome, kehilangan power yang dulu dia miliki. Izinkan saya sedikit menceritakan apa yang terjadi dengan saya. Ketika mulai berkeluarga, saya tidak membayangkan bahwa berkeluarga itu tidak mudah ya. Begitu kami kawin, kami tinggal di Pastori di dekat Jalan Dan Mogot, dan itu kesapu banjir gede. Banjir gede, piano ngap, semua ada hancur-hancuran gitu ya. Sehingga nginep di rumah mertua. Nah, tinggal atau bermalam di Geria Mertua Indah itu tidak mudah. Bisa rebutan kamar mandi, dan mertua saya pendeta, dan karena itu juga rumahnya pendeta kursinya kan sesuai kasih jemaat aja ada. Jadi di rumah kursi itu saya ingat bagian sini kursinya kayaknya kursi kudus, yang belah sono kursi Jepang, nggak keruan semua menurut saya ya. Eklektik loh zaman sekarang. Kalau nama lain campur aduk. Kalau ibu saya nggak menjaga semua satu jenis ya. Itu ya desain, dia ada warna desainnya gitu. Ini berat. Tetapi ketika saya mendapat kesempatan ke luar negeri untuk sekolah, nggak diambil sayang. Dan ini penting buat gereja, diambil. Bagaimana dengan istri sama anak yang baru lahir belum setahun. Akhirnya memberanikan diri, bilang sama sponsor, kami berangkat. Nanti saya sambil kerja membesarkan istri dan anak. Berangkatlah kami ke sana. Dan di tahun kedua, istri saya hamil kembali. Kaget saya juga, kami kurang mengerti itu ya, begitu menjaga diri dengan baik. Hamil, dan kemudian anak saya meninggal. Kalau meninggalnya itu kaget luar biasa, tapi sebelum meninggal, 2 bulan sebelum meninggal, dokter memberi warning, kemungkinan istri saya juga nggak selamat. Jadi bayangkan perasaan begitu, ekonomi ngepas, kerja kasar, ya, kerja kasar di dapur satu restoran gede gitu. Lalu kemudian yang jadi masalah adalah begitu anaknya meninggal, kami terkena utang kalau sekarang mungkin 10 miliar, 12 miliar ya. Gede sekali lah. Dan dikejar-kejar debt collector. Istri belum sembuh benar. Lalu di tengah itu ada orang-orang yang kalau sekarang istilahnya barangkali radikal ya. Tahu kita pendeta, waduh itu baik pergaulan, baik keuangan, baik di rumah kita tegang mikirkan itu belum sih kecil. Belum lagi ada teman-teman ngomong, lu pasti punya dosa nih, sampai harus mengalami kayak begitu. Nah, itu sangat berat mengalami itu, apalagi ketika kemudian, puji Tuhan, akhirnya saya kerja apa saja, sambil sekolah apa saja, akhirnya bisa bayar utang itu semua lunas. Istri pulang dulu ke Indonesia, dan ketika saya kembali ke Indonesia, entah terjadi apa di gereja pada waktu itu, kami nggak mendapat pastori. Pak lah bendaharanya lagi gonta ganti, bukan gereja itu di bawah sinode waktu itu ya, nggak dapat pastori. Lalu kemudian gaji berubah-berubah, anak yang kemudian pengganti yang meninggal itu, kami punya anak satu lagi, tiap bulan masuk ICU. Bingung soal keuangan, di dalam sementara itu pekerjaan luar biasa susah. Saya mengharapkan dia mengurus anak, sedangkan dia pegawai negeri yang harus mengurus karirnya juga. Kira-kira begitulah sampai ke mana. Jadi badai yang dihadapi itu sulit sekali, tapi yang paling berat dalam badai kadang-kadang bukan cuma badainya, respon kita terhadap badai. Isu yang terkena adalah gambar diri. Ini saya dosa apa ya? Kenapa Tuhan bikin ini pada saya? Apa maunya Tuhan? Apalagi orang ngomong, ada pendeta yang ngomong, lu pasti punya dosa terselubung. Yang banyak bener, gue memang nakal gitu ya. Tapi kemudian gambaran kita tentang Tuhan, Tuhan dekat sama kita. Kenapa kali ini kok kayak ditinggal, diabaikan? Dan kita mulai bertanya, dan berbagai bagian nanti saya akan bicarakan. Itu saya pembukaan saya cerita sedikit. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Robi. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan singkat dari yang pertama sebelum Pak Robi melanjutkan, boleh ditulis di chat dari Bapak Ibu. Bila belum ya kita bisa lanjut. Jadi memang ada berbagai macam evolusi ya Pak Robi ya. Kalau untuk pria. Nah, jadi ini juga kebetulan karena kita bersama-sama di sini dengan Badan Kerja sama Wanita Kristen Katolik. Jadi ya banyak kebetulan wanita yang ikut nih Pak jadinya. Oke, sepertinya sih belum ada. Mungkin kita lanjut dulu Pak Lanjut Robi. aja ya. Ya, kita lanjut dulu saja.
Nah, seringkali ketika badai menerpa, ada dua hal. Pertama, memang kenyataan, ya. Nanti saya lihat ketika saya anak-anak mulai remaja, saya mulai konsentrasi pada pelayanan dan memang dipercaya megang bina warga itu ya, training center yang waktu itu praktis agak nggak ada yang ngurusi gitu lah ya. Mulai dari awal sampai itu menjadi training center yang jumlah jam training dan daya orang yang di training itu terbaik di Asia pada waktu itu. Tetapi saya punya problem waktu itu, hubungan saya dengan pimpinan-pimpinan nggak begitu bagus, gitu ya. Lalu kemudian di tengah proses itu ya berjalanlah tahun 98 terjadilah kerusuhan nasional. Adik saya perempuan juga adalah hamba Tuhan, tapi dia bekerja di BPK Penabur sebagai guru agama. Nggak tahu lah guru BK atau guru agama. Tapi yang pasti, tahun 98 di tengah ribut-ribut itu dia tetap keluar karena ada kegiatan atau ada pelayanan. Dan ketika kembali koma. Kepalanya terbentur, entah jatuh dari motor atau dijatuhin orang, nggak tahu. Terbentur, koma itu sekitar 30 hari. Antara hidup dan mati. Wah, itu shock luar biasa. Adik perempuan satu-satunya hamba Tuhan, kenapa mesti ngalamin begitu? Trauma anak pertama itu, kesalahan saya adalah ketika meninggal dia, saya tidak mau mengolah perasaan saya. Saya tampil kuat demi istri dan keluarga. Nah, tetapi yang paling menarik adalah setelah utang lewat, dan saya malah nggak kasih tahu istri saya utangnya berapa. Dia nggak perlu tahu lah. Nah, tetapi menarik, ketika itu terjadi itu, yang kedua itu saya menangis di rumah, istri saya kaget. Padahal belum meninggal dia. Saya bilang saya nggak siap kehilangan dia. Ini adik dari kecil selalu sama-sama, cuma satu-satunya perempuan. Hamba Tuhan, kenapa dia mesti ngalami begini gitu ya? Anaknya kecil lagi dua, satu 8 tahun, satu 11 gitu ya. Tapi sekali lagi puji Tuhan lah. Dan itu nungguin dia. Kadang-kadang saya goyang-goyang ya di koma itu. Bangun. Jangan bercanda dong. Gitu. Kita belum berkelahi hari ini. Terus begitu. Dan itu nggak respon. Akhirnya saya pergi ke dokter Eka. Ada yang ngantar ke dokter Eka di Siloam. Aku datang dah katanya. Dia tahu saya pernah. Dia datang malam-malam pakai mobil datang. Begitu dia lihat hanya pegang. Dok, adikmu sudah nggak ada. Waduh. Ini mending ya, tapi waktu anak pertama saya lupa cerita, itu ada banyak hal yang karena saya blok memorinya banyak lupa. Waktu anak saya belum meninggal itu, masih sempat habis melahirkan, dijaga itu, dokter dia mesti milih, cabut apa enggak nih alatnya. Itu berat sekali, cabut atau tidak. Ya. Dia bilang cabut atau tidak. Dia bilang begitu ya. Ini, kalau nggak cabut, per jam tuh berapa? Kalau dicabut, gimana? Saya dengan istri saya keluar, saya bilang, saya berdoa dan berlutut waktu di Amerika itu, saya katakan, Tuhan, satu hal yang saya tidak berani adalah mengambil keputusan mati dan hidup. Saya percayakan sama Tuhan. Untunglah ketika kami balik ke kamar ICU itu, dokter bilang, sorry, sudah too late. Saat lemasnya udah terlalu banyak di badan. Jadi si kecil tuh meninggal, beli kuburan juga nggak bisa. Beli kuburan juga nggak bisa. Aduh, itu benar-benar itu pengalaman gila. Tapi kemudian ketika adik saya meninggal, saya mikir si anaknya gimana ini. Dan anak tuh nggak dekat sama orang tuanya. Dengan ayahnya. Ayahnya baru meninggal, by the way, Oktober lalu ya, karena COVID. Jadi, dan nggak mau berobat itu. Nah, ini menarik sekali. Pada waktu itu adik saya meninggal. Tapi saya waktu itu mencoba tidak memperlihatkan depan umum, karena harus menjaga perasaan orang tua saya. Itu badai besar ya. Tapi nggak lama kemudian berjalanlah, masuk silent generation terjadi. Mama saya meninggal. Berapa tahun? Jadi itu ada saat di mana saya tuh mengalami goncangan. Sepertinya freeze ya, Pak Robi. Itu, wah, saya mesti ngomong apa ini gitu. Pak Robi, sorry. Tapi, halo Pak. Ya. Kayaknya tadi sempat freeze Pak. Sih oke. Ya. Oh. Sekarang internet connection-nya rupanya ini. Ya, sekarang udah. Ya, sekarang udah oke.
Halo? Wah, putus ya? Halo? Pak Robi masih ada nggak ya? Wah, sepertinya Pak Robi putus. Pak Robi ada tapi Oh. tidak terkonek audionya. Oke. Videonya dimatiin aja videonya. Yes. Iya, Pak. Nah, Pak Robi udah nih kembali. Halo, ya Pak Jadi Robi. ya saya lanjutkan aja ya, saya lanjutkan. Tapi internetnya unstable nih. Atas nama Ya. IndiHome minta maaf dikit ya. Atas nama IndiHome minta maaf dikit. Ya. Silakan Pak. Nanti GKI belilah IndiHome supaya stabil gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi waktu itu terjadi itu bertubi-tubi ya. Nah, itu ada badai yang cukup besar. Tapi ketika itu selesai, istri saya harus studi di luar negeri 3-4 tahun. Saya ngurusin 2 anak di sini, dia bawa 1. Wah, itu badai yang luar biasa. Namanya kesepian, beratnya kayak apa ngurus anak. Dan kalau anaknya biasa, normal, oke. Anak ini dua-duanya pinter luar biasa dan pinter mengkritisi bapaknya. Ya, pinter mengkritisi bapaknya, repot. Ya, jadi ini apa namanya, badai-badai itu adalah terjadi berkali-kali ya. Jadi, tetapi yang saya mau share adalah seringkali ketika badai terjadi, saya tiba pada kesimpulan wanita tuh seringkali lebih kuat dari pria gitu ya. Lebih kuat dari pria. Pertama, seringkali pria Indonesia banyak dibesarkan dengan gambar diri yang nggak secure dibandingkan sama orang lain. Orang lain kok begini, orang lain kok gini, kok lu cuman begini gitu loh. Itu bisa. Kemudian gambaran kita tentang Tuhan. Seringkali kita membayangkan Tuhan adalah di surga, Bapa yang Maha Kuasa, Hakim Agung. Jarang kita merasa Tuhan sebagai sahabat, apalagi sebagai kekasih. Padahal juga ketika kita masih lagi dalam sendiri, lagi susah karena badai, itu penting banget. Penting bahwa Tuhan itu adalah sahabat yang dekat, Bapak kita, kekasih kita. Lalu ukuran keberhasilan. Ya. Saya punya seorang sahabat wanita, itu kalau nanti di akhir saya akan ceritakan, apa yang dia alami itu saya sampai, wah, saya bilang kamu harus tuliskan itu. Karena ini baru saja 2 bulan lalu, saya malam-malam tengah malam mau ke rumah sakit untuk mendoakan anaknya. Ya. Anaknya hidup, dua-duanya mengalami kondisi yang sangat sewaktu-waktu bisa dipanggil Tuhan. Dokter bilang 2 bulan, 3 bulan anak lahir. Tapi anak itu udah belasan tahun, dua-duanya cacat, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi masih tetap hidup. Ya. Istilahnya kayak vegetable istilahnya gitu. Tapi kemudian isu yang terkena ketika kita mengalami badai, kita merasa pola kita nih, jadi kita tahu ya, hal-hal yang membuat kita marah, ini kesempatan indah. Tapi yang lebih repot kalau ada luka batin masa lalu yang nggak pernah selesai, badai terasakan jauh lebih kuat. Ya. Tapi yang pasti yang tidak bisa disangkal sebagai pria pasti adalah loneliness pasti ada ya. Dan apa yang kita nggak bisa cerita situasi kita unik dibandingkan orang lain. Bahkan mungkin kalau dalam kasus saya, dalam adik saya itu saya merasa bersalah itu. Kok saya nggak begitu perhatikan dia? Saya pikir dia sudah menikah, sudah punya anak, everything okay. Sebenarnya saya mesti ingatkan, jangan naik motor kemana-mana. Bawel dikit lah. Saya pikir dia cukup gede. Barangkali ini itu mengganggu saya sekali ya, waktu untuk lama gitu ya. Tapi untunglah kemarin anaknya itu yang perempuan sekarang kayaknya bakal jadi dosen di Perancis. Itu ya sekali lagi Tuhan kadang-kadang bisa memberikan hal yang tidak biasa. Di sini saya akan nanti ceritakan dari firman Tuhan ya. Nah, jadi lagi yang paling berat saya bilang adalah sandwich generation itu. Pada saat sandwich ketekan ya, ngurusin orang tua, diri sendiri, anak dan pasangan, ini seringkali kita merasa lonely. Dan dalam hal ini wanita lebih kuat karena wanita kelihatannya kesan saya multitasking, bisa jadi mama juga, sampai pakai HP juga, chatting sama orang. Istri saya udah umur 68. Badai terberat yang dia berikan pada saya adalah tahun lalu, 2 tahun lalu. Di bulan COVID mulai, dia masuk rumah sakit. Dan pada waktu itu melihat semua gejalanya, saya pikir saya akan jadi duda deh. Ya, itu ada keajaiban kok lolos gitu. 2 rumah sakit lolos dia. Bahkan kemudian dia ketemu dokter yang lebih baik, dia tertolong minimum stabil sampai sekarang. Itulah sebabnya saya bilang
Jangan dia terlalu banyak masak lah, mendingan saya aja yang masak dan urus-urus dan lain-lain. Nah itu badai lagi nih. Tapi berapa lama? Dan saya badai itu membuat saya menyadari dia nih punya Tuhan, bukan punya saya. Anak juga punya Tuhan, punya saya. Semua bukan punya saya, titipan. Jadi saya mesti siap kalau ada badai, titipan yang buat saya berharga. Kalau diambil jangan ribut begitu ya. Bahwa saya kita hidupnya terima kasih. Tapi terus terang kalau ada badai, suka nggak suka ya. Ini banyak orang kena badai itu bisa mengalami kelelahan mental. Saya mengalami ketika ngurusin anak 2 sambil harus kerja, kerjaan lagi susah, bentar-bentur sama atasan, keuangan sulit, komunikasi sama istri di luar negeri sulit. Dan satu hari saya harus pergi ngurusin korban tsunami di Nias. Wow, ini bagaimana itu? Tapi ada saat juga orang merasa jadi korban keadaan. Ya, ada rasa kecewa, rasa tidak berdaya. Dan ini bisa disebabkan macam-macam. Badai itu karena kalau nggak ada apa-apa ya, nggak ada sakit, nggak ada kematian, bisa berdaya karena keuangan. Ya, dan itu badai bisa karena kebugaran fisik kita kena. Ya, terus kebugaran mental, kualitas iman kita, ini bisa kena semua gitu ya. Nah, waktu itu saya ingat cerita Tuhan Yesus. Mungkin saya nggak usah bacakan ya. Bagaimana dia orang banyak suku, dia murid-muridnya Tuhan Yesus sendirian, murid-muridnya pakai kapal, berapa jauh dari pinggir pantai muncullah digombang-gambingkan gelombang karena angin sakal. Lalu macam badai tiba, dan itu goyang-goyang begitu, muridnya udah ketakutan, tiba-tiba jam 3 malam Tuhan berjalan atas air. Ketika muridnya melihat dia menjerit, itu hantu, lalu menjerit-jerit karena takut. Tapi Tuhan berkata, tenang, ini aku, jangan takut. Tolong diingat kata-kata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Tapi Petrus berteru, Tuhan, apabila engkau itu suruh aku datang padamu, berjalan di atas air. Datanglah, maka dia turun, berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berkata, Tuhan, tolonglah aku. Buat kita cerita ini menarik sekali yang saya lihat ya. Pertama-tama, saya tahu Pak Richard setuju nggak nih? Ada kenyataan badai dalam hidup, dan rasa tidak berdaya bisa dialami orang-orang yang dekat dengan Tuhan pun. Jadi jangan menganggap kalau saya ikut Tuhan, saya dekat Tuhan, saya tuh patuh, saya taat, rajin ke gereja, ikut ini, saya pasti semua hidupnya enak, foya-foya, sukacita, mati masuk surga. Itu nggak ada kenyataan itu di dunia fantasi itu. Ya itu film kartun ada gitu. Nyatanya nggak gitu. Orang yang dekat sama Tuhan pun bisa mengalami badai. Itu satu. Tapi yang kedua dari ayat Alkitab ini, di tengah badai, Tuhan tidak membiarkan sendiri dan mau menjumpai. Tapi seringkali ada persepsi, itu hantu, ini menakutkan. Kok bisa mungkin? Tapi ada satu orang seperti Petrus mencari konfirmasi Tuhan. Ini benar Tuhan nggak? Kalau Tuhan suruh saya sesuatu, saya minta tanda kau hadir. Dan lalu dia mentaati suara Tuhan, dia berani keluar dari kebiasaan dan kenyamanan atau situasi aman itu di perahu. Terpaan badai buat dia adalah kesempatan belajar berjalan di atas air. Dia berani dan melangkah dan berani ambil risiko artinya. Tapi sambil jalan dia memandang Tuhan Yesus ya. Tetapi di tengah jalan, dari perahu udah ditinggalin, dekat Tuhan Yesus nggak terlalu dekat, terlalu jauh. Dan pada saat itu suara terpaan angin saja membuat dia langsung goncang. Dan dia minta tolong dan waktu takut. Tapi dia jujur ngaku ya. Dan Tuhan pada waktu itu menolong dan orang yang keluar dari ruang nyamannya dan diberikan berkat khusus. Dari sekian banyak murid yang punya pengalaman istimewa itu cuma Petrus. Buat saya itu menarik, ya. Tapi ada yang sangat menarik dalam cerita itu, dia ngaku, ya, bahwa dia takut gitu ya, minta tolong Tuhan. Tapi sekali lagi di dalam kehidupan berarti, padahal dia murid ya, murid Tuhan yang khusus, tetap dibiarkan kena badai. Tapi Tuhan tidak biarkan dia sendiri di situ. Badai membuat dia lebih kenal dirinya, kenal Tuhannya, dan tahu batasnya, dan juga tahu apa yang membuat dia nyaman dan tidak. Nah, buat saya ini rasanya indah sekali ya. Jadi badai ini ada dua kalau lihat cerita Petrus. Memang ada badainya, tapi ada persepsi kita, penangkapan kita tentang badai. Jadi bisa satu badai
berat, memang berat, karena kita mic-nya lebih pat. Rob, kalau 3 bulan kamu dipanggil Tuhan, siap nggak? Wow. Itu setelah sandwich generation udah lewat, adik meninggal udah lewat. Pak Robi kayaknya putus-putus. Halo? Halo, Pak Robi? Wah, sepertinya putus ya. Iya, connected ke audionya sih yang putus. Oh, iya. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian. Mungkin sambil kita menunggu, kalau misalkan ada mungkin Ya, yang sebab gini ya. Ya, nggak tahu kenapa begini ya. Ya. Halo, Pak. Saya sudah masuk, Pak. Percayalah. Ya. Saya udah masuk. Jadi sekali lagi badai itu ada badai. Tapi pertama yang bikin sulit kadang-kadang persepsi kita tentang badai gitu. Bikin double. Waktu saya sakit gitu, dokter teman saya bilang paling bulan kamu mati. Saya mikir anak saya yang paling kecil gimana gitu. Dan itu makin double. Makin jadi pikiran, makin apa. Udah nyerah ya. Terus dokter satu lagi bilang, wah ini kamu punya ginjal 4 cm di bawah orang. Kamu hati-hati, wah ini mesti di-open, mesti buka. Makin takut itu ya. Saya udah tahu nih ada satu rumah sakit yang dokternya pinter bikin orang pengen ingat Tuhan Yesus tuh. Rumah sakit Kristen. Kalau kita datang sana, dokternya ngomong jadi ingat Tuhan Yesus bener-bener dan pengen buru-buru pulang gitu ya. Itu dia bilang itu ginjalmu 4 cm. Saya udah, waduh mesti dioperasi. Ketika delivernya bilang udah nggak apa-apa. Ini mesti dipotong ginjal. Kamu nggak boleh naik sepeda, nggak boleh ngedayung, nggak boleh naik gunung. Padahal itu hobi saya semua. Mati deh. Jalan pelan-pelan, kalau kencing pelan-pelan. Makan juga pelan-pelan. Hidup tuh jadi stres banget gitu ya. Akhirnya ngomong sama satu temen tuh, cucunya siapa Muhammad Yamin. Ngobrol-ngobrol, gue juga punya sakit yang sama katanya. Gue begini-gini. Gue mau ke Netherlands mau dioperasi, dokter bilang buat apa? Kalau kamu udah 4 cm, level apa kamu punya ginjal lebih bawah dari orang dari kecil itu kan badannya udah biasa. Mau makan gimana? Tetap aja naik gunung apa-apa. Pulang cari sate babi 20 tusuk saya sikat semuanya. Terus besokannya naik sepeda. Buktinya oke-oke aja. Jadi ada problem, ada persepsi kita pada problem. Ada badai, ada persepsi kita pada badai. Ini harus kita bisa bedain. Menurut saya sangat penting. Ya, dari saya itu dulu barangkali. Ya, terima kasih Pak Robi. Di chat sih memang sudah ada beberapa question, mungkin kita bisa coba address dulu, karena salah satu pertanyaan ini quite general mengenai memang post-power syndrome. Tanya ini Pak Mukti, jadi itu dari satu siklus yang tadi Bapak sempat mention Pak. Itu jadi pertanyaannya kira-kira yang pertama tuh respon terbaik bagi pria yang menghadapi post-power syndrome itu apa, dan kira-kira tuh gereja itu bisa respon seperti apa sih? Apakah ada wadahnya gitu? Jadinya kurang lebih seperti itu, dan juga memang sih itu yang ditanyakan, dan juga mungkin kelanjutannya ada lagi pertanyaan yang masih mengenai post-power syndrome. Apakah pria yang mengalami post-power syndrome bisa dimanfaatkan untuk menjadi mentor? Jadi maksudnya agar tetap bisa mempunyai kegiatan kali, kurang lebih seperti itu. Ya. Silakan mungkin Pak Robi. Iya. Ya, pertama-tama post-power syndrome itu wajar-wajar aja ya. Semua orang pasti akan mengalami. Cuman masalahnya dia sadar nggak dia lagi post-power syndrome. Itu yang masalah. Problem terbesar itu kita punya masalah, kita nggak sadar kita punya masalah, yang salah orang lain gitu. itu barangkali yang kita mesti kita kenali dulu. Kalau ada masalah, akui memang saya lagi ada masalah. Ya, bahwa ini saya lagi post-power syndrome. Nah, ada orang yang post-power syndrome larinya ngomong yang sana kemari. Dulu zaman saya nggak begitu gitu ya. Dulu begini. Ini yang sekarang kurang pengertian. Yang sekarang begini. Itu ada yang begitu. Ada yang kedua post-power syndrome. Ya Tuhan,
Ya, di seberang senja, kapan saya mati ya Tuhan, biar lebih cepat aja gitu ya, lari. Ada yang ketiga, ngomel kayak kemari, ke istri lah, ke anak. Udah orang lain nggak perhatiin, gue lu juga begitu lah. Ini bikin susah di sekitar kita. Ada yang modelnya kayak begitu gitu ya. Nah, ini bukan hanya laki-laki Pak, perempuan juga ada zaman sekarang yang postpartum syndrome. Dan itu lebih berbahaya itu ya. Itu apalagi kalau jadi mertua, kesian menantunya deh kalau pendapat saya gitu ya. Itu, nah gimana ngadepin kayak yang kayak begitu ya. Pertama kita akui memang ada postpartum syndrome. Nah problemnya kan power, butuh bahwa saya punya bisa mempengaruhi orang. Kalau saya sih gampang, cari sesuatu yang kita bisa pengaruhi yang baru. Kayak saya gitu ya, tiap pagi cuci piring, tiap malam cuci piring, 1 hari 4 kali loh. Dan karena kesel lihat cara orang makan main tinggal aja begitu. Tapi kok saya pikir-pikir, anak satu lagi sibuk, dia baru jadi dosen, pas digas untuk posisinya. Istri saya kondisinya nggak terlalu bagus untuk cuci piring. Yang satu si kecil juga, ya sudahlah kenapa sih? Akhirnya coba menikmati, dan ternyata itu menikmati. Ada orang nanya, Boksu, nggak salah nyuci piring dulu, kenapa sih? Saya bilang satu, dunia nggak bisa gua robah, gereja nggak bisa gua benerin, minimum piring gua bisa, dapur gua bisa. Dan itu memberi kepuasan tersendiri loh Pak. Memberi kepuasan sendiri. Jadi tergantung kita melihat sesuatu. Kedua, saya nanam daun salam. Tiap pagi ngambil salam masak gitu dan lain-lain. Bersihin kebun dan itu pun bisa menjadi satu hobi sendiri. Hobi kecil lah. Hobi kecil gitu ya. Nah, ada cara lain kalau yang memang suka musik. Dengan kata lain, justru saat pensiun itu bisa jadi punya me time. Kenali apa yang kita paling bisa nikmati, apa hal baru kita. Dan kayak saya masih suka nonton, suka main musik, dan suka nulis. Ya sudah, nulis lebih banyak main musik. Nah, nonton ya, jangan drakor lagi, nanti jatuh cinta, kita mau jatuh cinta sama siapa, udah tua gini gitu ya. Nontonnya Merlin, kayak gitu ya, Superman, barangkali itu lebih bagus. Dari saya gitu, Pak. Masih yang seru ya, Pak ya, jadinya. Seru ya. Ya, juga ada sebenarnya ada di sini komen dari Ibu Mahda, katanya nanti sebetulnya Komisi Dewasa Puri juga rencananya akan membahas topik khusus untuk post power syndrome jadinya. Jadi lebih ke pertanyaan tadi dari Bapak Mukti. Nah, Ibu Julia yang ngomong, dia yang paling banyak post power syndrome. Waduh. Ibu Girani ketawa tuh. Oke, selanjutnya ini ada komen juga jadi dari Adi, badai buat pria kadang-kadang datangnya malah dari pasangan yang sering menuntut dan tidak puas dengan kondisi keuangan, dengan kemampuan suami dalam mencari uang. Jadi mesti bagaimana Pak? Padahal kita sudah kerja tuh mati-matian gitu. Nah. Saya nggak punya pengalaman gitu, karena dia selalu penghasilannya lebih gede dari saya. Cuma di situ loh, mulut orang, nggak malu dikasih makan bini, aduh nggak enak bener. Baru pertama kali 2-3 tahun kawin tuh, itu kuping boleh kata pengeng dengar omongan begitu tuh. Dari keluarga besar, dari teman lama. Ya itu betul-betul nggak enak gitu ya. Tapi kalau sekarang situasi lah, ada saat kemudian dia penghasilannya besar, cuman dia pakai hampir setengah untuk membesar nolongin anak-anak susah. Nah, dia bikin kayak lembaga-lembaga untuk scholarship gitu ya. Di situ kita bingung. Saya dapat penghasilan sekian, kalau makan ke sono, katakan sekali makan 50.000, buat saya udah kemahalan. Cari aja yang 40 deh, kualitas dikit beda-beda nggak apa-apa. Dia sekali makan jebret 70, nggak salah. Itu bisa stres juga loh Pak. Di situ bisa stres loh. Bisa stres. Kita lagi nyimpen nih supaya kalau sakit apa, dia nggak mikir jebret, nanti gimana nanti. Waduh, itu akan lebih berat ya. Nah, itu bisa begitu. Itu juga bisa menimbulkan problem, apalagi bisa post power syndrome. Atau terbaliknya, kalau suaminya manja, saya minta dong saya, itu juga bisa ya. Nah yang kedua bisa tadi, kalau punya istri yang suaminya berapapun penghasilan nggak cukup. Orang lain kok lu kok bisa dapat segitu, lu cuma segitu. Gue kan perlu ini, kalau nggak ganti-ganti. Lu lihat nggak nih sepatu gue nih, udah serem begini. Nah di situ si suami itu bisa jadi stres gitu ya. Dan stres dalam arti, kok saya nggak bisa memberikan dia maksimum ya. Tapi kalau suami bilang, ya udah batasin secukupnya aja. Lo enaknya aja gitu. Oh, itu jadi dok. Si suami merasa direndahkan, gambar diri kena kan. Betul. Nah, itu dia ibu-ibu tolonglah kadang-kadang pria itu tidak. Pria itu di luar itu seperti macan gede itu. Dia punya taringnya gede,
dia punya tangannya gede, serem segitu. Tapi di rumah pengen jadi kucing yang dibelai-belai. Jadi tolonglah, kalau Anda gagal membelai suami Anda, tolong nih, ini saya nggak tahu di kitab sucinya di mana. Kalau Anda gagal membelai suami Anda, orang lain akan membelai suami Anda. Ah, itu benar nggak? Benar nggak Pak Rizal? Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Jadi tolong ibu-ibu, mendingan daripada di rumah dipukulin dulu, diomongin, dibelai-belai dan dipuji. Suami hanya butuh pelabuhan hati dari rumah. Ya, nah tapi memang ada suami yang rada males. Kalau buat dirinya sendiri beli HP yang 20 juta. Kalau buat anak sekolah cari yang murah aja dah, jangan di BPK, kayak SKK, kayak mana kemana gitu. Nah itu yang bikin istri ngomel, ada yang gitu juga ada ya. Jadi memang nggak selalu sama. Tapi kalau istri yang kerja ngomel gitu, ajak ngomong aja. Aku sudah kerjakan maksimum, aku bawa segini ya Tuhan. Mungkin tidak berikan dalam bentuk uang, rezeki kita berkat, tapi yang lain. Mungkin anak jadi lebih tekun, lebih tahu diri. Nah kalau aku dimarahin tuh sama kamu begini, nanti kerjaanku malah hilang karena aku stres, aku pikir nanti atau malah sakit. Tolong kamu pertimbangkan gitu ya. Nah kira-kira begitu ya. Kalau kamu nggak ngerti aku, nanti aku ngobrol sama yang lain loh. Sama Nikita ke, Ayu Ting Ting ke, sama Tamara Blesinski gitu kan jadi repot buat kamu. Kira-kira begitu barangkali. Ya. Bapak-bapak kalau perlu istri mesti diancam kadang-kadang ya. Sebegitu. Aduh. Ya memang ya jadi ini juga ada komentar tambahan jadinya di sini buat pria memang pride atau harga diri itu memang penting katanya pendeta. Jadi bagaimanapun kondisi kesehatan atau keuangannya, pride-nya itu selalu ada tuh memang kalau sebagai pria ya. Nah, tapi memang justru saat ada kesulitan kesehatan atau keuangan, nah harga diri bisa jatuh nih katanya di depan mata keluarga atau istri. Jadi badainya bisa jadi lebih besar. Nah, kalau kayak gitu ada kira-kira hint-hint nggak Pak? Kira-kira bagaimana tuh cara menghadapi kalau sampai terjadi seperti begitu? Saya nggak tahu, tapi saya punya, ini karena udah mendekati ulang tahun perkawinan kami juga. Biasanya saya sekurangnya setahun sekali, saya ajak istri saya makan, terus saya ngomong, ada nggak yang saya mesti improve dengan diri saya? Kalau saya berubah, itu akan lebih baik hubungan saya dengan kamu, dengan anak-anak, dengan orang lain. Tunjukin, kamu paling dekat sama saya, paling tahu kelemahan saya. Ada nggak sesuatu yang saya mesti improve? Dan biasanya saya minta satu aja. Oh, dia istri saya murah hati, bisa kasih 5, saudara. Minta satu untuk di-improve, dia kasih 5. Tapi buat kita, nah ini di sini. Di sini kita sebagai pria bisa ngelihatnya, ini kembali lagi ya, musuh terbesar kita persepsi gitu ya. Kehilangan power, sebenarnya kan terima kasih, gue jadi nggak pusingin urusan, itu bukan urusan gue lagi, bisa ngomong gitu kan. Nah, kedua, istri ngomel, bersyukurlah, artinya dia masih bisa ngomel. Kalau dia diam aja kan, artinya jangan-jangan dia ngomelnya ke pria lain, itu lebih repot gitu kan. Nah, ketiga, kalau dia kasih kritik sama kita, berarti dia masih percaya kita bisa improve, bisa lebih baik. Jadi ini, kalau saya coba belajar, kalau ada satu keadaan yang saya tidak suka, tidak menyakiti, saya coba melihat, apakah kok keadaan itu bisa saya ubah, orang lain saya bisa ubah, atau mungkin saya yang mesti saya ubah gitu loh, yang ubah diri saya. Jadi ya sana pernah istri saya mungkin dia capek, dia ngomel-ngomel, saya rapihin rumah salah, ini terus diomel sepanjang minggu. Pada waktu itu 2 pilihan, saya ngomong, kamu tahu nggak, aku lagi stres berat, aku ada target, ada ini dan gagal terus, ditambah ini, tolong dong, bisa begitu kan? Atau pilihan lain, kenapa nih orang begini? Biasanya dia nggak begini. Apa dia sakit? Apa dia punya masalah dengan pekerjaannya? Atau ada satu yang mengganggu pikiran dia? Maka satu hari bangun pagi, ayo oke. Kayaknya kamu banyak pikiran. Iya tuh, dia mau bunuh diri begini-begini. Oh gitu, apa yang bisa aku bantu? Nah, jadi sekali lagi, musuh terbesar kita adalah bukan badainya. Hati kita yang dipenuhi badai. Disitulah kita minta Kristus untuk menenteramkan badainya di dalam hati kita, bukan badai yang di luar. Barangkali begitu. Ya, karena memang sebetulnya pasangan kita itu ya seharusnya menjadi partner dalam menghadapi badai bukan malah kita menjadi badai satu dengan terhadap yang lain begitu jadinya. Ya, terima kasih Pak Robi. Iya, mungkin kalau pertanyaan saat ini belum ada lagi. Coba sebentar ya. Saya miss sesuatu.
Ya, visi itu cuma ada komentar-komentar saja sih di sini. Tidak seorang pun luput menghadapi badai besar yang harus dihadapi. Elia aja adalah nabi besar sepanjang sejarah kitab sampai dia sendiri mau minta mati kepada Tuhan. Iya. Bisa berpegang teguh pada firman bahwa Tuhan tidak menguji di luar batas kemampuan kita. Ya, terus ada satu lagi, enjoy dan nikmati sajalah setiap fase kehidupan katanya bersama Tuhan. Amin, Pak Martin, betul. Nah ini dari ibu-ibu mungkin ada question nggak nih? Kebetulan kita banyak ibu-ibu yang ikut. Kelihatannya dari tadi bapak semua saya nanya. Saya persilakan, mungkin bisa di kolom chat. Tidak ada? Kalau tidak ada kita tutup nih soalnya. Diskusi dengan Pak Robi. Bagaimana? Ya, setiap orang punya badai kehidupan, ada salib yang mesti dipikul masing-masing. Ya, betul, Pak. Betul. Oke. Kalau tidak ada lagi, mungkin fase tanya-jawab ini kita tutup. Pak Robi, terima kasih banyak. Tentu masih ada beberapa rangkaian lagi di agenda. Tapi sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya, atas pencerahannya, diskusi yang telah diberikan. Biarlah kita bisa belajar Pak, jadi bersama-sama juga bagaimana kita bertahan pada saat diterpa badai, baik sebagai pria ataupun sebagai wanita, agar juga mereka bisa lebih mengerti mengenai apa sih sebetulnya badai-badai yang pria ini hadapi dan bagaimana cara membantu agar kita bisa bertahan, begitu. Boleh saya kasih closing statement Pak ya? Saya kasih closing statement Pak ya, closing statement ya. Ketika Tuhan Yesus mau berpisah sama murid-muridnya, jadi dia mengatakan sesuatu dan kata-kata itu kan sangat penting sekali di kitab Injil Yohanes. Dia katakan begini, aku akan pergi ya, aku akan pergi ke rumah Bapakku. Ada 3 yang dia kasih murid. Pertama, aku ingin kamu tetap mencintai aku, engkau cintailah aku, kasihilah aku. Dan demikian kau mengasihi aku dan Bapakku mengasihi kau. Jadi sangat penting ketika kita ada badai, kita berdoa, Tuhan tolong dalam kondisi apapun, saya tetap bisa mengasihi Tuhan. Bukan mengasihi diri saya aja, atau apa yang saya anggap penting. Itu satu. Tapi kemudian dia katakan kedua, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Nah banyak orang pikir, aku hanya bisa mengasihi Tuhan kalau ada damai. Dan badai kan nggak beri damai, bagaimana aku mengasihi Tuhan? Enggak loh katanya. Mulai dengan mencintai Tuhan dalam segala keadaan, lalu kita jadi punya damai. Ya, yang tadi kesaksian Pak V luar biasa itu ya. Tapi yang terakhir, yang ketiga, dia katakan, Roh Kudus. Kau tidak sendiri, Roh Kudus akan menemani kamu. Itu yang kita paling penting alami, terutama di zaman sekarang, di mana orang-orang banyak sekali, anak muda, remaja, begitu anak-anak punya remaja, ada sebenarnya nggak punya anak. Dia masing-masing udah sibuk dengan dirinya sendiri. Kita masuk ke kamarnya juga, dia nggak boleh gitu dan sebagainya. Di situ, kadang-kadang banyak orang merasa sendiri. Nah, itulah buat kita sangat penting ya. Ya, sangat penting. Wah, ini Pak Yusuf juga ngomong long time no see Pak Yusuf. Ya, saya masih ingat, selalu ingat kapan ketemu Pak Yusuf. Senior saya nih Pak di sini. Banyak Pak Yusuf terjadi berkat bagi pelayanan di Young Life dan lain. Jadi sekali lagi, cinta Tuhan, rasa damai di hati, dan ketiga itu kita tahu tidak sendiri. Ada Roh Kudus di dalam diri kita yang akan menghibur, menguatkan, menolong. Tidak selalu semua hal bisa kita jawab. Saya sendiri sampai sekarang nggak punya jawaban, kenapa anak saya harus meninggal gitu ya. Nah, itu tidak ada jawaban, tetapi kadang-kadang adalah memang itu hak Tuhan untuk pegang jawaban. Tugas kita bukan untuk pegang jawaban, tapi mencintai dan patuh pada Dia. Jadi apapun terjadi perjalanan kita, atau pada akhirnya kita akan pulang semua, kembali kepada di situ disatukan dengan Tuhan. Dan disitulah dalam perjalanan-perjalanan ini kita tinggalkan bekas-bekas yang membuat orang terinspirasi bahwa Tuhan baik dan Tuhan kita memang mulia. Dan walaupun kita sederhana dan terbatas, kita coba melakukan itu untuk kemuliaan Dia. Dari saya itu saja closing statement saya. Tuhan berkati semua. Ya, terima kasih Pak Robi. Selanjutnya kita akan masuk ke persembahan. Jadi saya persilakan mungkin host bisa membantu untuk memainkan lagu persembahan dari Tuhan Betapa Banyaknya, KJ 393. Saya persilakan.
Belum ada suaranya ya? Saya nggak kedengeran suaranya. Yes, suaranya kayaknya belum masuk Pak Santoso. Pakai video aja Bu ya. Oh, gitu. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Baik, terima kasih. Kemudian sekarang kita akan masuk ke doa persembahan. Untuk doa persembahan, mungkin sekali lagi saya minta Pak Penatua Prasetyo untuk membawakan doa persembahan. Oke. Marilah kita masuk dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau berikan melalui Bapak Pendeta Emeritus Robi Chandra, ya Tuhan. Tuhan, berkati pelayanan Bapak Pendeta Emeritus Robi Chandra dan keluarga yang selalu menyertainya, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur juga atas berkat dan penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu juga kepada kami, ya Tuhan, selama ini, Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk memberikan persembahan ini, Tuhan. Engkau sendiri akan memberkati dan memimpin majelis jemaat maupun petugas lainnya yang akan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat bermanfaat untuk memuliakan dan memperluas kerajaan-Mu sendiri, Tuhan. Tuhan, kami berdoa atas nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pras.
Untuk selanjutnya kita akan ada sepertinya video ulang tahun dulu untuk bulan Juni. Mungkin saya persilakan untuk host. Ya. Baik, selamat ulang tahun bagi teman-teman semua yang berulang tahun di bulan Juni ini. Dan selanjutnya mungkin kita akan masuk ke doa syafaat penutup dan sekaligus berkat yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Robi. Pak Robi, sebelumnya kita sudah share itu Pak, mungkin pokok doa di WA. Di WA yang di grup Pak, yang di grup dengan yang semalam kita masuk itu. Oke, BIKKD ya. Ya, Oke, doa syafaat untuk yang sakit ya. Ada yang sakit, Bible Camp dan lain-lain ya. Yuk kita doa deh sama-sama. Baik. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena di dalam perjalanan hidup kami sakit, sehat, sejahtera atau ketika kami susah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Di masa lalu Tuhan jaga kami. Saat ini Tuhan juga bersama kami, menjamah kami. Maka untuk masa depan kami tahu Tuhan terus mengawal kami. Dan kami akan belajar lebih mencintai Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk teman-teman yang perlu didoakan secara khusus. Mohon pimpinan Tuhan, kasihani mereka. Itu Pak Ronald, Pak Rianto, Pak Arianto Hali, Pak Budiman, Pak Budi, Saudara Andreas, Bu Deborah, Ibu Evelisa, Ibu Ernest Setiawan, Bu Pahlawati, Bu Ratna, dan Oma Wahyuni Sudiarto. Ya Tuhan, masing-masing dalam kondisi yang tidak sehat seperti biasa, ada sakit, ada kelemahan tubuh, dan kami mohon Tuhan jamah mereka melalui cara apapun, doa yang dilakukan atau upaya medis, kiranya Tuhan menolong pemulihan dan kekuatan buat mereka. Justru dalam sakit mereka mencari Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk acara Bible Camp para remaja tanggal 29 sampai 1 Juli di gereja. Kami mohon Tuhan pimpin para remaja kami di dalam pertumbuhan supaya mereka mencintai Tuhan, belajar mengenal sentuhan Tuhan, dan mereka juga tahu memilih segala pilihan-pilihan yang ada di dunia mereka dengan tepat. Tuhan, kami akan melanjutkan perjalanan hidup kami di tengah kadang-kadang rasa sepi, kadang-kadang kami merasa tidak berdaya, galau, dan kadang-kadang kami merasa juga bingung, tapi kami tahu semua itu membuat kami menyadari keterbatasan kami, dan kasih-Mu, kuasa-Mu yang begitu besar, dan pengawalan serta janji. Biarlah sekarang kami masuk di kehidupan kami kembali dengan kepastian. Kami ingat kata-kata kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan Tuhan Roh Kudus akan bersama kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Robi. Untuk selanjutnya kita masih ada sedikit agenda, yakni yang berikutnya kita akan mendengarkan mars dari BKS dan juga kemudian kita akan foto bersama. Jadi yang pertama saya persilakan mungkin host bisa membantu untuk mars BKS. Kami
Selanjutnya kita akan mengadakan foto bersama. Jadi mungkin saya minta tolong Bapak Ibu sekalian bisa membuka kameranya. Sebentar kita akan berfoto. Saya minta tolong mungkin siapa yang foto? Pak Santoso yang foto atau? Ya, Pak, saya foto, Pak. Oh, oke, baik. Baik, semuanya siapkan senyum yang terbaik. Kita akan foto. Satu dulu ya, ini ya. 1, 2. Nah, sekarang halaman 2. Tunggu sebentar. 1, 2. Jalan. Sudah. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya saya hendak meminta berikutnya kata sambutan yang akan diberikan dari Ketua BKS WWK 2 Jakarta Barat. Saya persilakan. Shalom. Halo, shalom Bu. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Fiorla. Shalom. Ini peserta kita ini kayaknya kurang ya. Apa dari BKS? Ibu Magda ada nggak semua ya? Siapa ya, Bu? Dari saya sudah bikin situ supaya di rename gitu dari mana gitu, nggak dibikin ya? Ya nggak apa-apa, Bu. Enggak. Iya. Yang hadir kayaknya 50%. 50% ya. Pengurus ya. Bu Ing yang tahu tuh namanya. Karena Bu Ing tahu namanya. Akhir pekan barangkali ya. Ya banyak yang ada acara lamaran dan lain-lain acara ya. Udah itu libur sekolah pada mudik barangkali. Nggak apa-apa, Bu. Puji syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita bersama siang hari ini telah berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih atas sharingnya Bapak Chung Pei yang sangat bagus, menginspirasi. Jadi memang itulah kita manusia, banyak kelemahan, tapi kita punya Tuhan andalan kita. Dengan tadi dari ininya Bapak, dari pendeta Bapak Robi Chandra yang sangat, waduh, hebat sekali sampai saya terpana, sampai tidak bisa berbicara. Saking terpananya, benar-benar itulah hidup nyata ya. Kita tidak bisa mengingkari, tapi kita punya Tuhan yang baik, yang selalu mendampingi hidup kita, apapun keadaan kita. Dan juga terima kasih kepada Ibu Magda sebagai Ketua Komisi Dewasa GKI Puri ya. Terima kasih banyak, hari ini kita ibadah bersama dengan sharingnya semua itu yang sangat bagus di dalam rumah tangga itu. Pengalaman itu memang membuat kita semakin kuat. Karena ada pengalaman jatuh bangun, terus banyak contoh-contoh yang dikasih Pak Robi tadi yang lebih menguatkan lagi. Itu saja. Dan pengumuman untuk bulan Juli kita tuan rumah GKI Kedoya. Kalau menurut itunya sih tanggalnya sih 14 Juli ya. Jamnya jam 10 pagi. Ya. Tapi dijadikan satu itu ibadah dulu baru rapat atau rapat dulu baru ibadah gitu. Hanya dalam satu hari kali, itu. Ya, satu kali. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih banyak semuanya. Ya, terima kasih Bu Fionlan. Oke, dan selanjutnya akan ada pengumuman dari Ibu Mahda. Ibu, saya persilakan. Masih mute, Bu. Bu Magda, masih mute. Oke, baik, baik. Ya, terima kasih Pak Richard, MC kita hari ini. Terima kasih banyak. Selamat siang ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah hadir pada persekutuan siang hari ini. Akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita ya. Sebentar lagi kita akan segera mengakhiri acara ini dengan berat hati kita harus
berpisah. Untuk ketemu lagi bulan depan tentunya ya. Kita bersyukur pada Tuhan karena acara ini dapat berlangsung dengan baik dengan sedikit gangguan internet ya tadi. Tapi tidak apa-apa. Kita tetap mendapat berkat dari semuanya ini. Dalam kesempatan ini, perkenankan kami atas nama Komisi Dewasa GKI Puri Indah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Emeritus Robi Chandra. Terima kasih banyak ya Pak sudah berkenan melayani kami di Persekutuan KD Komisi Dewasa GKI Puri Indah. Bersama hari ini gabungan bersama BKS WKK Jabar 2 siang ini. Pendeta terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya. Kami yakin kita semua mendapatkan berkat ya, inspirasi ya luar biasa dalam persekutuan hari ini. Badai memang selalu ada dalam hidup kita. Namun di saat badai melanda kita harus makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tadi yang Pak Robi bilang ya, yang sudah difirmankan oleh Tuhan sendiri. Dan kita percaya Tuhan akan menyertai kita dalam pergumulan hidup ini sehingga kita boleh yakin badai pasti berlalu. Oh, sorry ya. Kok jadi nyasar ke judul film nih? Maksud saya badai pasti berlalu. Sorry ya salah. Wah, jadi Itu juga judul film. Nah, oke. Jadi judul film zaman kita dulu ya, Bu Ing. Anak sekarang nggak tahu bajai. Anaknya Bu Fei nggak tahu bajai itu apa. Ini bajai ini yang tahu kita nih, angkatan baby boomer. Oke, maksudnya badai pasti berlalu dan Tuhan akan memberikan sukacita kepada kita semua. Ya, oke. Terima kasih Pak Robi. Kita mendoakan semoga Pak Robi Chandra, Ibu Julia, dan keluarga selalu diberi kebahagiaan, kesehatan, dan berkat. Tuhan Yesus senantiasa menyertai Bapak dan Ibu sekeluarga. Amin. Tak lupa, kedua terima kasih sebesar-besarnya kepada tamu istimewa kita yang tercinta, Ibu-Ibu, tamu dari BKS WKK JB2 yang telah berkenan meluangkan waktu yang berharga yang ini untuk boleh bersekutu bersama dengan kami semua pada hari ini. Semoga kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan dan ikatan persaudaraan kita semakin erat dan kuat dalam kasih Yesus Kristus. Amin. Ya, betul Yurlan. Terima kasih Bu Alistin, mungkin dan teman-teman lain dari BKS BKK. Oke, jangan lupa kita juga masih undang Ibu loh bulan-bulan ke depan kalau berkenan ya dalam acara bulan-bulan yang akan datang. Terima kasih juga kepada Pak Jungfi yang telah berkenan sharing pada kita hari ini. Kita belajar dari perjuangan dari Pak Jungfi dan keluarga dengan Ibu Tirsa ya yang sungguh luar biasa dengan kesaksian imannya yang membuat kita terharu, terinspirasi dan makin dikuatkan. Kita akan terus mendoakan Pak Jungfi, Bu Tirsa, Grace, Marco, dan keluarga besar semua ya, agar sehat-sehat dan lancar terus ya Pak Jungfi untuk semua usaha dan studi anak-anak. Dan Tuhan Yesus boleh terus berkarya melalui Bapak dan keluarga. God bless you, Pak. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudari semua jemaat simpatisan GKI Puri Indah yang telah hadir, terutama hari ini telah meluangkan waktu. Saya lihat ada Pak Yusuf Arwianto, penatua senior mantan ya GKI Nurdin. Terima kasih Pak Yusuf sudah meluangkan waktu untuk hadir. Ini mantan bos Danamon, Bang Danamon. Terima kasih atas semua kehadiran Bapak Ibu semua. Oke, ya kami bahagia Bapak Ibu dapat bergabung bersama kami siang hari ini. Terima kasih juga kepada moderator Pak Richard Setia Dharma. Ya. Oke, juga terima kasih untuk penatua pendamping, Penatua Ardi Setiadi, Bu Lilis yang selalu mendampingi Komisi Dewasa GKI Puri, dan terima kasih untuk hari ini Bu Alvenia sebagai PIC. Dan seluruh pengurus Komisi Dewasa GKI Puri Indah, terima kasih atas kerjasama dan pelayanannya. Semoga Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Kami akan mengupload acara ini di YouTube. Mungkin Bapak Ibu nanti yang masih ingin dengar atau ada yang belum dengar, teman-teman ya bisa dengarkan.
Terakhir, emang tak ada gading yang tak perkenankanlah kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan dalam pelaksanaan hari ini. Ya, yang terakhir lagi, paling akhir nih ya, udah nggak ada lagi. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam talk show online bulan depan, bulan Juli ya, dengan tema Chance to Change. Jadi perubahan untuk menggapai kesempatan ke depan. Dunia ini akan terus berubah dari waktu ke waktu. Perubahan adalah hal yang tak dapat terelakkan, walaupun itu kita harus bisa beradaptasi dan berubah. Walaupun untuk beradaptasi dan merubah diri itu tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Namun bagaimana kita sebagai umat pengikut Kristus harus terus dapat beradaptasi, belajar, dan bagaimana bisa menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi tersebut sehingga dapat membawa kebaikan dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan maupun kemuliaan Tuhan. Nah, untuk itu bulan depan kita akan undang Bapak Ibu untuk hadir pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli. Jam 1. 2022. Ya. Iya, oke. Dengan jam 1 juga sama ya, jam 1 sampai jam 3 siang seperti hari ini. Pembicaranya adalah Profesor Renald Kasali, PhD, dan Pendeta Guratan Parmentasing Pragolaisa. Waduh, namanya susah juga ini. Moderator kita Penatua Adi. Demikian Bapak Ibu sekalian, jangan lupa hadir ya. Kami tunggu. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati kita semua. Silakan Pak Richard. Ya, kalau gitu terima kasih Ibu Magda dan Bapak Ibu sekalian. Dengan itu berakhir sudah acara kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati semua dan jangan lupa kita bisa berkumpul bersama-sama lagi seperti yang Ibu Magda bilang pada bulan depan tanggal 30 Juli. 30 Juli. Ya, sekian. Oke. Terima kasih Pak Richard. Terima kasih Nutiur. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Terima kasih.